apakah orang yang duduk di majelis ini melalui proses ketika kiamat kubro? Mohon dijelaskan. Apakah orang yang berilmu ini mengalami kiamat kubro? Ya. Proses. Jadi Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Sebelum Allah mengkiamatkan bumi dan langit alam semesta, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya akan terlebih dahulu mematikan orang yang beriman. Tentunya orang-orang yang untuk beriman. Ya. Jadi kalau ada orang mengaku berilmu tapi dia tak beriman, tak sholat, tak puasa, tak mengerjakan kebaikan, berarti dia bukan orang berilmu. Apa orang beriman? Jadi sebelum bumi dan langit alam semesta dikiamatkan Allah, maka orang-orang beriman pastinya dimatikan Allah terlebih dahulu, hanya mengalami kiamat sughra. Dengan apa? Dengan dukhan, azab. Pulang. Tadi dulu baca pulang. Itu orang-orang yang beriman, tidak mengalami kiamat kubro. Justru karena ada orang beriman lagi, Allah hancurkan alam semesta. Ayat. Setelah turun Imam Mahdi dan Isa, habis itu lalu kiamat ya. Brutal lagi orang. Balik lagi kiamat. Tapi Bapak Ibu ingat ya, kiamat itu nggak serta-merta Allah hancurkan. Misalnya kita punya barang tak dipakai, kan kita campak gitu. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya di satu tempat udah nggak guna lagi dia itu, karena udah nggak ada orang beriman, dihancurkan Allah. Baru totalitas nantinya semua alam semesta ini bergoncang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Baik. Banyak ada bumi Bapak Ibu, yang ada jatuh. Jadi bumi jatuh. Jadi nggak ada apapun, hanya hambar. Istilah nanti terjadinya yaumil mahsyar. Di mana dia? Di tanah suci. Mekah dan Madinah itu pusatnya. Yaumil mahsyar. Maka bagi siapa yang berkesempatan datang ke Madinah atau ke Mekah, banyak-banyak harus di sini. Itu tanahnya bakal di situ nanti. Yang menjadi titik yaumil mahsyar. Kumpulkan kita semua itu. Putih semua itu. Dari mana? Kita dari sulbi yang dibagi. Sulbi kita itu kekal Bapak Ibu. Siapa yang tahu hakikat sulbi? Di situ dia bisa selamat. Kalau sulbi yang pegang-pegang, sulbi itu kan dekat belahan jiwa ya. Tahu belahan jiwa? Tahu tak? Sulbi dekat belahan jiwa tahu tak? Belah pantat dia. Bukan pegang-pegang. Tapi diketahui hakikat daripada sulbi. Itu yang Bapak Ibu bakal jadi milik kita kembali. Kalau nggak tahu siapa dia itu gimana? Ayo. Itu yang dikatakan Allah dalam Quran surat At-Tariq. Anda cuma sakit yang manusia itu dijadikan Allah dari tulang sulbi dan tulang dada. Tulang dada itu wanita air susu. Tulang sulbi itu pusatnya mani atau sperma. Disitulah sentral. Itulah pintu masuk ke hadrat zat Allah. Kalau nggak tahu rahasia itu, macam mana mau masuk ke pintunya? Di situ maqam Mahmud, hadrat zat yang maha suci, di situ yang ditemui. Di sulbi itu. Itu. Semua ada pada diri Bapak Ibu, bukan keluar. Apa kata Rasulullah? Semua keturunan Bani Adam ini jasadnya hancur kecuali hanya satu yang dikekalkan Allah, yaitu sulbi, tulang sulbi. Itu pahami lagi, itu yang hancur Bapak Ibu. Orang Kejawen itu aja namanya besi kosan. Mau kembali itu bekerja juga Bapak Ibu. Tapi bukan kita ke arah sana. Kita hanya menyelamatkan diri kita. Kalau kita mati, dimudahkan Allah dalam sakratul maut. Itu. Jadi Bapak Deman,
Sesungguhnya hakikat orang beriman itu tidak akan merasakan kiamat kubur. Dia dicabut Allah nyawanya dengan adanya dukhon atau asap, terhirup mati, habis semua. Nah itu ya. Kita nggak merasakan, kita hanya merasakan kiamat sughra. Kapan itu kiamat kubra? Sekarang 1444. Kurangkan 1500 kurang 1444 berapa? Gimana? Siapa yang bisa hidup dari sebesar 56 akan tahun lagi? Ada bisa? Ada? Pak Raja mungkin ini ya 56 tahun lagi hidup. Kan nggak mungkin. Nggak akan mungkin. Akan punya cucu. Itu baru kiamat. Karena kata Rasulullah, usia dunia ini tak lebih dari 1500, kurang mau. Lebih nggak mau dia. Itu kata Rasulullah. Sekarang 1000 berapa? 1444. 56 tahun lagi lah. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Misalnya saya berapa usia sekarang? 15 sama 56 berapa? 15 sama 56 berapa? Ya kalau itu. Mana tahu kita ajar kita. Wali umat diajar, faiza diajaruh, la yastaghfiruna sa'at, wa la yastaqdimu. Silakan yang lain Bapak Ibu ada pertanyaan. Biar Bapak tuan rumah ini ngasih mereka. Satu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang mulia bertanya. Ya. Nah, ketika Allah menjadikan Nabi Adam itu yang mulia, Ya. Adam itu melihat titik aras kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Tetapi kalimat itu dipakai oleh Nabi Adam beberapa tahun ataupun puluhan tahun. Itu pun dipakai ketika Allah tidak mengampuni dosa Nabi Adam. Ya. Dari situ, dari sekian lama itu kenapa baru dipakai di situ yang mulia? Ya. Kata Muhammad Rasulullah yang mulia. Kenapa tidak dari awal dipakai agar dosa Nabi Adam itu diampuni oleh Allah? Betul ya. Itu aja. Itu aja yang mulia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak Suyono, itu hadis riwayat Imam Bukhari, itu hadis kursi. Artinya apa? Ketika Nabi Adam alaihissalam dicatatkan Allah dari surga, maka dia memohon kepada Allah, meminta ampun seperti riwayat mengatakan 450 tahun. Ada sebagian kecil ulama berpendapat hanya 100 tahun, tapi jumhur ulama 450 tahun. Ketika Nabi Adam dicatatkan di kota India, Nabi Adam berdoa. Apa doanya? Rabbana, sama-sama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 450 tahun Bapak Ibu, itu Nabi Adam alaihissalam berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami menzalimi diri kami. Jika Engkau tak ampunkan kami, maka sungguh kami termasuk orang-orang yang aniaya. 40 tahun. Lalu tak diampunkan Allah, pintu keridhaan ditutup, pintu rahmat tak dibuka. Lantas karena tak diampuni, Allah yang memberi beberapa kalimat kepada Nabi Adam. Itu memberi beberapa kalimat pada Nabi Adam. Al-Baqarah ayat 37. Ya, Al-Baqarah 37. Dan Tuhan memberikan beberapa kalimat kepada Nabi Adam. Lalu Adam diterima tobatnya. Jadi kalau nggak diberitahu Allah, Adam juga nggak tahu. Sebenarnya Allah memiliki skenario. Untuk apa? Kalau aku yang bilang, kata Allah, semua tinggi semua orang Tuhan, tapi aku membuat skenario,
maka kuajarkan Adam doa agar diampuninya. Nanti dia bertanya kau pojok gini, itu. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam mengatakan Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghafata dzanbi. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepada Engkau demi kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ampunkan dosaku. Ya Adam, kata Allah, kaifa? Bagaimana kau tahu? Sedangkan Adam belum kuciptakan. Lalu Nabi Adam mengatakan, pertama kali engkau tiupkan ruhku ke tubuhku ya Allah, maka melalui kepalaku, lantas kuangkat kepalaku, kupandang, kulihat di tiap-tiap tiang al-aras ada kalimat yang kekal, maka itu yang berbunyi, yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka wahai Tuhanku, sejak saat itu, kata Nabi Adam, aku tahu tidak ada yang kau cintai kecuali hanya Muhammad. Kata Nabi Adam, apa Tuhan nggak tahu? Tahu. Lalu apa maksud tujuan Tuhan? Biar kau dengar iblis, biar kau dengar malaikat, biar kau dengar jin. Sama-sama kalian aku mau kompromi. Siapa yang kucintai? Adam udah tahu. Tahu nggak ya? Secara kasat pandangan seorang ulama Pak Ustadz Al-Mukarram kita dan wali-wali Allah yang lain, sebenarnya ketika Nabi Adam diciptakan, lalu dia tengok kalimat itu, dia ngomong sama Tuhannya, siapa Muhammad, wahai Tuhanku? Dia adalah keturunanmu, tapi dia lah yang awal juga. Makanya kalau tidak kenal Muhammad Rasulullah, hati-hati gawat. Karena kalau kita hanya memandang Nabi Muhammad yang Allah tidak tahu, nggak tahu hakikat kebenaran Rasulullah, ini bahaya. Ini membuat Nabi Muhammad Rasulullah nggak kenal sama kita. Bisa paham itu ya? Maka wajib kita mengenal Muhammad Rasulullah. Lalu Nabi Adam bertanya, itu dari keturunanmu, ya Adam, kapan aku bisa jumpa? Kelak nanti engkau diutus ke muka bumi. Itu makanya Adam bukan karena makan buah kuni. Dia tahu selain membela istrinya, dia juga mau menunggu keturunannya yang bernama Muhammad itu. Itu udah tahu Nabi Adam alaihissalam. Karena Adam pun itu sebenarnya adalah hakikat daripada Allah, dalil Muhammad, alif, dal, mim. Alif itu Allah, dal itu dalil, mim itu Muhammad. Apa maksudnya? Allah mencipta Muhammad di muka bumi ini. Ayo. Lalu 1000 tahun Adam tidak ketemu, maka dia minta kepada Tuhan, ya Rabb, andaikan sakit keturunanku Muhammad, tolonglah bawa kepadaku. Bawalah kepadaku. Tepat keluarga Rasul awal, ketika Rasulullah zahir, itu sempat hilang. Rasulullah ternyata dibawa jumpai Adam. Lalu Adam mengecup ininya. Inilah kulit Nabi Adam. Ini warisan ini. Ini warisan. Itu dititipkan Nabi Adam alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada ini. Ini warisan Nabi Adam ini. Matahari, anak kuku. Kan ada ini. Ayo. Sempat dibawa, dikecup Nabi Adam itu. Karena rindunya dengan keturunannya. Tapi apa kata Rasulullah? Ana sayyid Bani Adam. Akulah sebenarnya pemimpin dari keturunan Nabi Adam. Ya, jadi Pak Sugiono bukan nggak tahu Adam itu. Allah pun tahu. Karena Allah mau menciptakan untuk memberitahu kepada iblis, jin, malaikat, bukan kalian mencintai dan merasa. Bisa paham ya? Yang dicintai Allah itu cuma Rasulullah. Ayo. Ada lagi ya? Silakan. Ibu-ibu ada nggak pertanyaan? Ya? Ada lagi? Silakan. Apa? Pak Hadi ini, Pak Hadi. Ini kawan satu kampung Kota Masuk. Allah Pak kalau sendiri tidak ditahu kapan kiamat. Ya. Betul.
kronolog ini tahu tanda-tanda kiamat. Ya. Nah kalau boleh kita tahu tanda-tanda itu apa? Tanda-tanda kiamat ya. Iya. Ya. Itu aja ya. Mana? Saya akan bicara tanda-tanda kiamat sughra dulu. Tanda-tanda kiamat kecil, yaitu berupa kematian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beberapa ulama sepakat dan wali Allah, tanda-tanda kiamat sughra, kiamat kecil, ya, yang mendekatimu ketika engkau sudah mau mati, itu tulang sulbimu sakit banget. Tulang sulbi sakit bukan main selama 3 hari. Ya. Lalu rasa sakit itu Bapak Ibu tak dapat kita ungkapkan atau kita sampaikan dengan orang terdekat sekali. Terkunci itu di sulbi itu. Itu makanya kita harus tahu hakikat sulbi itu. Karena dia meninggalkan dunia ini terasa itu. Lalu kita tak bisa mengungkapkannya, menceritakannya. Itu satu. Yang kedua, ini bagi diri ya, bagi diri. Ketika kita sudah mendekati sakaratul maut, ada beberapa tingkah laku kita yang dikatakan orang, kalau bahasa Jawa itu, kalau kita buat tabiat, ada yang tidak diketahui dan dia sendiri pun yang bersangkutan pun tidak tahu kalau dia sebenarnya sudah membuat tabiat. Tolong tabiat menunjukkan keanehan dari berbagai tingkah laku. Itu orang yang mendekati sakaratul maut, mereka mati itu, bahasanya mereka mati. Seakan-akan dia itu berlaku aneh. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, secara fisik terakhir itu telinga agak turun. Tengok ada berarti lah kalau sakaratul maut. Ini pengalaman ini secara fisik, hidungnya pun agak jatuh. Sorot matanya tidak in fokus. Tiba-tiba dia coba perhatikan, itu jadi pengalaman kita. Lalu kalau dia sakit keras, dia terbaring, kakinya gini, demi layu, kakinya amat seperti begini, kaki jatuh. Itu kalau kita kiamat sughra. Apalagi banyak lagi. Ada sesuatu perasaan yang tidak bisa kita katakan. Sering kita terkejut karena terlintas dulu di depan mata kita ini. Astagfirullah. Atau dia fokus. Kan ada kita orang meninggal, fokus saja pandangannya. Karena dia melihat catatan baik dan buruk, atau dia menyaksikan ada yang datang. Disitulah iblis diizinkan Allah untuk menggoda kita umatnya, hambanya. Itu terkait kiamat sughra, kiamat kecil. Lalu kiamat kubra, dari tanda kecil sampai tanda besar. Tanda besarnya itu apabila matahari terbit dari barat. Cuma Bapak Ibu jangan hanya bicara secara letterlik, jangan tekstual. Pahamkan oleh muhasari kata para wali Allah. Yang dimaksud matahari itu sumber kehidupan. Jadi kata para wali Allah, matahari terbit dari barat berarti sumber kehidupan itu telah terbit dari barat. Westernisasi, kebarat-baratan. Apa contoh? Fun itu hiburan. Tidak lagi orang suka menghibur dirinya ke dalam majlis ilmu, tapi sukanya ke diskotik, kumpul. Nah, apa itu kumpul nggak tahu? Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya apa? Ghibah. Hah? Ghibah. Ghibah. Selain ghibah. Selain ghibah. Ya maksudnya apa? Selain ghibah. Mabuk, saya mabuk. Judi, saya judi. Hah? Zina, saya zina. Narkoba, lengkap itu. Jelas Bapak Ibu? Tanda kiamat itu sudah dekat. Tandanya apabila matahari terbit dari barat. Yang dimaknai matahari sumber kehidupan. Jadi sumber kehidupan sudah orientasinya kepada westernisasi, kebarat-baratan.
Fun. Tahu fun kan hiburan? Nggak terhibur ini, ini setan ini. Ngantuk aja. Bapak Ibu ngantuk pun surga ini. Ngantuk pun kita pasti diampuni Allah dosa. Kalau nggak percaya keluar dari agama Islam. Kata para wali Allah. Karena yang ngomong ini Rasulullah, dia menjamin ini. Itu satu. Tanda-tanda kiamat besar. Tapi dari barat. Yang kedua apa? Fashion. Bapak Ibu tahu apa fashion? Model pakaian. Tengoklah sekarang, semua terbit dari barat. Tertutup di atas, koyak di bawah. Tertutup di depan, koyak di belakang. Semua pakaiannya serba gantung, kurang jahitan. Itu model fashion. Tahu sekarang? Bertato. Pakaiannya perempuan putih, dia pun putih, nanti hidung yang lebih datang, kerbu. Lidah. Semua kegiatan yang benar-benar fashion model terpikir datang dari barat. Matahari terbentuk. Yang ketiga apa? Food. Tahu food? Makanan. Coba Bapak Ibu perhatikan makanan kita. Hotdog, hamburger, pizza, apa lagi? Kentucky, segala macam. Ini menunjukkan tanda-tanda kiamat. Lalu apa lagi? Apabila kata Rasulullah ada gedung pencakar langit, tengok itu di Dubai, Arab Saudi, Tower Zamzam dicakar dengan apa tak jatuh lagi? Bisa paham Bapak Ibu ya? Lalu apabila kerajaan Arab akan bertumpah darah, ini Salman dikabarkan mati Bapak Ibu. Raja Salman dikabarkan udah mati. Apabila terjadi pertumpahan darah di Ka'bah, maka bakal terjadinya kerusuhan dan Imam Mahdi bakal turun. Ya, apalagi semua zaman berakhir di sini. Itu tanda kiamat. Tengok, zaman Nabi Adam berbunuh-bunuh anak. Ada nggak sekarang? Tengok zaman Nabi Nuh, durhaka seorang anak ayah. Ada sekarang di sini. Apa yang ada? Lalu zaman Nabi Ibrahim mengaku Tuhan, Raja Namrud, ada tak mengaku Tuhan? Banyak di dunia mengaku Tuhan. Kumiskinkan kau mau, itu Tuhan itu. Udah ngomong kumiskinkan kau mau. Itu betul aja. Ada itu manusia ngomong. Tantang kalian, kumiskinkan kau mau. Ada kan? Jadi semua zaman berakhir di sini. Itu tanda-tanda kiamat. Kaum Nabi Lut sesuka sesama sejenis. Ada nggak sekarang? Banyak. LGBT namanya. Nah itu tanda-tanda kiamat besar itu. Tanda-tanda besar itu Pak Adi. Kalau tanda-tanda yang kecil, lahir seorang budak jadi raja. Sekarang ini itu tanda-tanda kecil. Kenapa? Karena yang memimpin Arab adalah Arab Badui. Bukan Arab bangsawan Quraisy, Arab Badui. Itu Raja Salman itu Arab Badui. Budak jadi majikan. Seorang raja mengandung anaknya pada budak majikan. Banyak yang tak pakai sendal. Itu ijibah. Itu tanda-tanda kiamat kecil. Enggak pakai sendal itu salah langkah. Itu makna hakikat. Tak ada lagi orang yang mau menerima sedekah. Oh, berasa harus jauh. Karena orang sini bersedekah salah paham. Apa maksudnya? Banyak orang tak menerima sedekah. Banyak orang tak mau menerima kebenaran. Awak sampaikan kaji di kebenaran, apa katanya? Udah gila ini. Masa Tuhan bisa ditengok? Gila ya. Itu kebenaran. Sedekah itu saudara asyukur kebenaran. Itu tanda-tanda kiamat kecil. Bukan besarnya. Kalau besarnya tadi itu apabila matahari terbit dari barat dan munculnya gedung-gedung bercakar langit, terjadi pertumpahan darah antara kerajaan Arab Saudi, anak dan ayahnya. Jadi banyak lagi di mana tandusnya Arab Saudi, Jazirah Arab akan hijau. Ini dibikin Muhammad bin Salman.
Itu akan terjadi pahala. Jadi beberapa banyak itu. Tinggal kita berintrospeksi diri dan mengawasi diri kita serta kita dapat menjaganya.